mereka tuh berjuang. Kalau anak kita kan kita masih sibuk tentang merek sepatu ya. Anak saya tuh yang penting punya sepatu aja. Kalau nyebrang di jalan itu tuh ditenteng sepatunya. Satu takut basah, kedua takut cepat rusak. Oh iya betul. Karena kalau rusak untuk belinya itu satu butuh dana, kedua tempatnya di mana? Karena jauh. Jadi mereka benar-benar merawat sekali apa yang mereka punya. Menghargai sekali ya seperti itu yang Allah karuniakan kepada mereka. Gimana hati nggak meleleh ya digituin sama warga setempat ya. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu. Penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Pemuda yang penuh inspirasi, penuh energi, terbalut dengan rules yang syar'i. Kembali kepada Al-Quran menjadi yang terbaik di suatu generasi. Jadilah inspirasi kebaikan. Madinah Quran. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi kedua dalam Sapa Komunitas bersama dengan teman-teman sahabat langit. Insya Allah akan kami hadirkan kembali di depan hadapan sahabat-sahabat Syamil yang sedang ada di depan gadgetnya, sedang di depan laptopnya. Kita kembali melihat apa saja hal yang telah dilakukan oleh teman-teman sahabat langit dan semoga kita pun mendapatkan inspirasinya ya. Tadi sudah dijelaskan di sesi yang pertama bagaimana sahabat langit hadir, lalu juga proyek-proyek kebaikannya seperti apa saja. Tapi belum lebih tajam ke program-program yang spesifiknya ya. Mungkin Kang Rizal bisa menjelaskan program apa aja nih yang jadi andalan sahabat langit. Oke, baik. Untuk program sendiri, sahabat langit ini sekarang punya program rutinan. Rutinan ya. Program rutin itu yang pertama ada sedekah beras, sport gizi, dan juga untuk kafalah guru ngajinya. Kafalah guru ngaji. Kenapa kita ngambil sedekah beras buat yatim? Karena dari beras itu akan menjadi sebuah tenaga buat anak yatim itu, khususnya penghafal Quran. Jika memang anak yatim itu punya niat baik buat belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, setiap butiran berasnya itu akan ia gunakan sebagai tenaga untuk sholat, untuk saum, untuk zikir, untuk menghafal Quran juga. Dengan seperti itu, kita mengharapkan bahwa amal jariyah dari donatur-donatur kita yang sebagai jembatan kebaikan mendapat manfaatnya, mendapat kebaikan dari mereka yang mendapatkan dan menerima manfaat dari sedekah beras itu. Kecipratan berkahnya ya. Ya, seperti itu. Kemudian juga seperti tadi sport gizi setiap hari Jumatnya kita ingin seluruh anak yatim yang kita bina, kita pegang itu ada yang menjadi orang yang sukses dengan diperbaiki gizinya terlebih dahulu dari kecil. Nah, kemudian yang ketiga ada kafalah buat guru ngaji. Sebenarnya kafalah guru ngaji ini tidak terlalu diperhatikan oleh sebanyak orang. Ada sebuah TPA, ada sebuah tempat ngaji yang anak-anak itu banyak. Cuman kebanyakan masyarakatnya tidak memperhatikan guru ngajinya. Mereka tidak memperhatikan ini guru ngaji gimana, makannya gimana ya, terus pendapatannya gimana ya. Kan mereka juga punya keluarga seperti itu. Nah, kita fokuskan untuk program rutin itu ke kafalah guru ngajinya juga. Setidaknya kita bisa membantu sebagai apresiasi juga buat guru ngaji di Indonesia, buat guru ngaji juga khususnya di Pulau Jawa, sebagai menjadi mediator untuk anak-anak belajar mengaji. Betul. Kayak gitu. Iya. Nah, untuk program-program yang lainnya kita saat ini lebih fokus ke santunan juga ya. Ya, seperti itu. Santunan bedah rumah yatim. Bedah rumah yatim. Kemudian juga misalkan kemarin karena pandemi Covid dan sekarang juga sudah mulai masuk new normal, beberapa daerah sudah mulai memberikan aturan bisa tatap muka kembali. Kendalanya anak-anak yatim ini tidak punya biaya untuk membeli peralatan sekolah. Nah, kita juga membuka
program buat bisa membantu anak-anak mereka. Karena 2 tahun sekolah, betul. gitu sekolah kan seragamnya pada ngatung tuh. Nah, itu dia. Jadi itu lupa dia. ya. Iya. Oh iya, seragam udah kecil ya. Aduh, Masya Allah, betul. Alhamdulillah. Nanti ketika pandemi juga ada peran yang diambil ya Iya, untuk betul. memenuhi kebutuhan anak-anak. Baik, dan tentu selama Sahabat Langit hadir nih bagi masyarakat, khususnya anak-anak di pelosok, tentu ada momen yang jadi titik penting banget nih buat Sahabat Langit yang itu jadi apa ya, paling berharga lah mungkin selama perjalanan sampai dengan detik ini, dan mungkin nanti juga akan ada lagi. Tapi selama ini ada nggak momen penting gitu yang sampai sekarang sangat berkesan dan teringat bagi Teh Rahma, bagi Kang Rizal? Kalau saya tuh yang berkesan tuh Lombok ya. Lombok. Ketika gempa Lombok itu kita bisa cover satu desa yatimnya. Waktu itu bantuannya masih berupa uang tunai. Uang tunai. Setiap hari Jumat mereka ngaji setelah hafalan. Sebenarnya kita awalnya ingin ngasih bantuan aja. Cuma saya berpikir gimana caranya supaya mereka nggak tangan di bawah gitu. Akhirnya, udah kamu ini ya setelah hafalan ya, meskipun cuma 1-2 ayat gitu kan. Siapa tahu terbuka hatinya gitu kan, itu kan terbuka hatinya, dapat hidayah dia menghafal gitu. Nah itu kita bisa cover satu Lombok, satu desa di situ. Lombok tuh ada 97 anak per Jumat. Terus ini tuh saya copy paste ke tempat lain. Jadi akhirnya sekarang anak-anak ini punya grup kan. Jadi ada kakak asuh anak-anak Lombok, kakak asuh anak Lampung, kakak asuh anak Banten, kakak asuh anak NTT, kakak asuh anak Palu gitu kan, seperti itu. Nah, yang berkesannya tuh tiba-tiba saya bilang sama anak ya, doain ya kakak bisa umroh gitu soalnya. Dan kan umroh, di mana jalannya lagi? Pokoknya November tahun depan ya gitu. Jadi saya sebut November tahun depan ya, November ini karena saya suka bercanda mereka gitu kan, November ya. Dan mereka doakan. Terus tiba-tiba sudah sudah 2 bulan November tuh kayaknya nggak mungkin umroh deh, karena kan hari gini gitu. Terus bulan ini belum tuh. Itu saya ngomongnya waktu duha, pas duhur tiba-tiba ada seorang kenalan, Neng, ini ada uang nih. Dia maksudnya, Neng, ini ada uang nih. Pakai, tapi tidak untuk sosial ya, untuk dirimu sendiri, gitu. Kamu udah sosial banget, apa untuk dirimu sendiri? Apa ya? Karena kan saya nggak kepikiran doa pagi duha itu kan. Apa ya? Yang ada saya mau pengen balikin utang-utang, karena kan saya punya usaha fashion yang ada investasi teman-teman tuh yang saya balikin tahun itu, jadi biar mandiri aja gitu kan. Apa ya? Kayak umroh gitu. Nah itu umroh untuk ibu. Yang tadi untuk ibu, jadi bisa berdua gitu. Jadi sampai ketika saya belum berangkat umroh, saya kan tanya sama teman-teman, karena kan nyari yang sesuai budget, jadi yang umroh mandiri gitu kan. Dan teman yang nanya itu ngasih infonya detail banget, sampai akhirnya dia ngirim kurma nih, jadi kamu nggak usah beli oleh-oleh. Jadi sebelum saya berangkat umroh, teman-teman udah ngumpulin oleh-oleh yang ini, jadi nggak usah beli-beli biar kamu hemat. Jadi akhirnya sampai dikasih tahu sedetail itu, dikasih tahu di mana letak ATM, apa uang berapa, turun di mana. Jadi akhirnya umroh tuh seperti saya kayak yang udah pernah kesana secara teknis ya gitu, karena sama teman-teman dibantu gitu. Jadi alhamdulillah saya bersyukur dengan jalan sedekah ini saya punya banyak saudara, banyak teman yang lebih lekat dari teman sekandung misalnya gitu kan. Terus alhamdulillah nggak pernah takut mau kemana-mana, karena kita mau ke NTT nih, tiba-tiba ada yang jemput gitu ya. Masya Allah. Kayak kami bilang ke jalan ya, ke jalan terus Kak di mana? Nanti Kak mampir dulu. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah banyak saudara. Jadi banyak saudara yang melalui aktivitas di Sahabat Langit, dan tadi Masya Allah yang udah dirasa gak mungkin ternyata ya Allah mah kun fayakun ya. Pada akhirnya ya mungkin sudah jalannya, dan mungkin itu adalah buah dari yang sudah ditanam juga insya Allah. Bagi Kang Rizal sendiri apa nih Kang? Kalau bagi saya sih titik pentingnya dari doa-doa anak yatim itu sendiri ya. Karena kerasa banget ketika kita misalkan sedang ada di perjalanan, sedang safar, kita pasti ngabarin ke mereka, ke PJ-PJ-nya, Kak, Ibu tolong doain kita ya, kita lagi sedang di sini, semoga selamat dan semua urusannya lancar. Dan sampai kita Sherlock ya. Sama kita Sherlock, kita pernah berada di jalan jurang. Tepi jurang, karena waktu itu
kita hanya mengandalkan apa sih pelang petunjuk Iya, jalan. petunjuk jalan ya. Taunya jam nggak ada jalan. Kita nggak tahu jalan tuh bagus atau enggak, Iya. atau dan sekitar kayak gimana, kita masuk aja. Untungnya mobil kita 4x4 ya, 4x4. Jadi meskipun jalannya licin dan berbatu, kita masih bisa diterjang. Tapi sempat miring ya, Tapi sempat miring gitu. juga. Ngeri Nah, ya. dari situ kita langsung ngabarin semua PJ. Iya. Mbak, Ibu, tolong doain kami ya. Kami sedang safar nih, jalan seperti ini. Dan tolong anak-anak tim juga ketika pas doa bersama diikut sertakan. Nah, di situ kerasa banget Kang ketika doa-doa mereka tuh mustajab bagi saya dan sahabat langit dan juga donatur-donatur yang lain. Betul. Ketika mereka punya hajat-hajat yang khusus gitu. Karena ada anak yatim yang mukim kan, termasuk di rumah kami ada yang mukim. Jadi Iya. ketika ada hal yang mendadak itu langsung dikumpulin gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Dan itu memang, wah kebayang ya ngerinya gimana. Dan Masya Allah dengan kekuatan doa, Alhamdulillah semuanya bisa terbantu. Ya. Baik sahabat Syamil, tadi kita sempat break sholat dulu. Dan kita akan lanjutkan obrolannya. Tadi salah satu hal yang jadi menarik ketika bagaimana doa-doa yang disampaikan oleh para sahabat langit nih untuk teman-teman yang sedang bergerak, semuanya dikabulkan ya, Masya Allah. Ketika kondisi sulit ya, ketika jalan udah tepi jurang, entah apa yang harus dilakukan lagi. Lalu juga Masya Allah Teh Rahma cerita tentang berangkat umrohnya melalui doa-doa. Alhamdulillah semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin ini juga jadi penyemangat langkah Teh Rahma dan Kang Rizal juga ya untuk tetap istiqomah di jalan ini ya. Meskipun berat, meskipun jalan yang sempit ya. Iya. Sunatullah gitu ya, meskipun jalannya nggak rame Iya. atau mungkin banyak hal-hal, banyak banget sih apalagi sekarang zaman sosial media ya. Ada netizen dan segala macamnya. Iya, tapi bismillah, tetap dinikmati ya. Hadapi, hayati, nikmati. Wah, dahsyat nih. Mudah-mudahan lancar selalu. Apalagi saya dapat kabar besok akan berangkat ya dengan bawa titipan juga dari donatur. Mudah-mudahan semuanya lancar insya Allah. Amin insya Allah. Baik, nah salah satu tantangannya juga kan tadi ya, kondisi orang-orang di pelosok itu, sahabat-sahabat Syamil itu agak kurang teramplifikasi oleh media, jarang diangkat sehingga banyak orang yang bukan tidak mau bantu tapi tidak tahu, tidak tahu kondisi teman-teman kita di sana. Ada ikhtiar tidak yang dilakukan oleh sahabat langit supaya kabar-kabar dari pelosok itu bisa diakses juga oleh masyarakat? Untuk ikhtiarnya sih kita sendiri, kita juga memainkan sosial media. Jadi setiap kali kita penyaluran, setiap kali kita berkunjung ke satu daerah, kita share ke donatur, share ke sosial media bahwa di daerah ini tuh masih banyak loh masyarakat atau misalkan ada anak-anak yang masih kekurangan, yang masih sangat perlu bantuan untuk menyambung hidup seperti itu. Dengan langkah itu diharapkan hati para orang-orang baik, donatur-donatur yang rutin menyantuni itu bisa tergerak hatinya. Untuk minimal mereka juga ingin menitipkan sedikit rezekinya buat para penerima manfaat, atau juga diharapkan mereka langsung terjun langsung ke sana. Betul. Itu bisa melihat bahwa kondisi lapangan seperti ini. Oh, boleh terjun langsung juga boleh ya? Boleh. Karena kita ngajak dia, kadang sebelum berangkat tuh kayak prepare gini kan, misalnya kayak besok mau ke Semeru atau kita ke NTT yang sedang berlangsung saat ini itu, kita ajak teman-teman gitu, kita prepare. Saya banyak patungan sih, lu mau patungan nggak gitu, ikutan yuk, rame-rame, keroyokan rame-rame gitu. Saya bilang, jadi yang kita bawa tuh nggak pure dari kita saja, banyak orang yang bersinergi, banyak orang-orang yang lembaga, komunitas, orang-orang baik. Jadi sebenarnya di dunia itu banyak banget orang baik loh. Baik banget orang baik dan baik banget orang yang membutuhkan. Cuma mereka kok bagaimana sih mereka nggak connecting gitu loh. Nah, nyambung. Nah, kita ini peran-perannya para relawan, para orang-orang yang tadi kurir kebaikan, maklar sedekah itu yang connecting mereka gitu kan. Karena tadi kan mereka nggak tahu. Jadi saya share sama mereka banyak banget komunitas ini ya, bahkan kayak sekarang di komplek-komplek juga sudah terbentuk ibu-ibunya kan. Mereka punya grup khusus tuh. Teh, saya mau ke NTT gini. Apa yang dibutuhkan teh jilbab? Saya berupaya semaksimal mungkin untuk nggak belanja. Jadi
share ke teman-teman pengusaha gitu kan. Teh, kadang kan ada yang reject kan ya. Reject kan masih bagus, cuma untuk sebuah brand tuh kayak ada cacat benang sedikit itu kan nggak dipakai. Nah, tapi di sana tuh adalah hal yang sangat mereka butuhkan. Jadi jilbab tuh ya mereka itu tuh aja nggak ganti karena memang terbatas gitu, terbatas dana untuk belinya, bahkan terbatas di mana beli itu nggak serame Bandung yang semua tempat tuh dijualan fashion kan gitu. Jadi ajak teh dia, teh aku ikutnya kaos kaki ya, 200 piece, dia pengusaha kaos kaki itu nanti yang jilbab ada yang mau kena, jadi kita bawa mereka gitu. Memang nah setelah itu baru kita pikirkan nih akomodasinya nih, ongkos kirimnya kan bandara bagasi besar juga kan, dari sana baru biasanya kalau untuk timur tuh kita kirim terlebih dahulu paketnya pakai kargo, baru kita nyusul belakangan. Karena kalau dibawa pakai bandara, ini banget besar banget biayanya kan, sayang maksudnya. Insya Allah banyak orang baik yang mau bayar, cuma sayang aja gitu untuk dipakai untuk hal begitu. Bisa untuk aspek lain yang mungkin lebih prioritas di sana ya. Boleh nggak diceritakan satu daerah aja yang boleh jadi banyak orang yang nggak tahu, dan alhamdulillah teman-teman sahabat langit pernah ke sana, dan boleh nggak digambarkan kondisinya gitu. Pandemi seperti sekarang ini apa harus kita kerjakan? Udah kuatkan sistem imun aja. Pertanyaannya sistem imun kita dikuatkan gimana? Kita harus tahu dulu. Oh ternyata by science ya, malah ilmuwan-ilmuwan itu menyebutkan bahwa ternyata markasnya sistem imun kita itu ada pada perut atau pencernaan atau usus kita. Nah, maka beri mereka makanan. Ya, makanannya seperti apa? Ya habbatus sauda, ya madu, ya kurma, ya rempah, ya rimpang. NTT itu di Pulau Pangngebatan. Saya ke sana itu di tahun 2019. Jadi ketika saya merasa patah hati dengan program yang saya bawa, jadi kan kita kan yang namanya perjalanan nggak selalu mulus ya Kang ya, dan nggak selalu sesuai rencana gitu. Ada hal yang bikin kita nggak ini banget lah, saya bilang patah hati gitu ya dengan program. Jadi saya ngerasa saya takutnya down, makanya saya cari hal lain yang bisa mencas itu. Waktu itu teman Teriska dari Kebukit, dia mau ke NTT, ikut teh. Kita ke NTT lah begitu, ahwat semua berlima. Itu bahagia banget karena kan saya jarang banget pergi sama ahwat kan, ini berlima ahwat kita ke NTT. Dibawalah kita ke Pulau Pangngebatan. Pulau Pangngebatan tuh kecil ya, mungkin satu RT itu, kecil banget lah. Satu RT ya? Kecil mungkin ya. Jadi soalnya saya lagi ada acara, kita lagi peresmian sekolah yang dibangun oleh teman-teman Teriska dan teman-teman. Duduk tengah gini, sebelah kanan tuh laut, sebelah kiri laut, jadi bisa lihat laut gitu. Rumah mereka tuh rumah panggung semua, kayu panggung, tingginya bukan tinggi kayak rumah kita orang Bandung atau orang Baduy, tinggi banget gitu, jadi naik tangga ke atasnya. Karena khawatir ada pasang ya? Iya, karena setiap bulan purnama pasang, pasang berarti kan terendam. Nah, karena terendam berarti tanah itu tidak bisa ditanamin tanaman lain selain bakau, karena kan kontur tanahnya. Ya mereka makan seadanya, jadi ada yang sebulan sekali ke pasar, itu yang, jadi jangan bayangkan warung kayak kita gitu ya. Warung paling minim di pelosok Bandung itu udah komplit versi mereka. Seperti itu kan. Nah, terus itu muslim. Jadi muslim di NTT banyak di pulau-pulau terluar. Kita bilang pulau terluar Flores. Kemudian ada lagi di Pulau Kojodoi. Mana lagi tuh? Kojodoi itu dari Maumere kita naik kapal itu 1-2 jam. 1-2 jam. 2 jaman lah kapal boot ya. Kalau kapal yang itu lebih lama lagi. Jadi waktu itu alhamdulillah ada kapalnya pemerintah yang bisa kita pakai. Nah, alhamdulillah banget. Jadi lebih cepat. Dari Kojodoi besar ke Kojodoi itu ada jembatan batu. Nanti akan bisa search di Google jembatan batu. Coba Kang tolong di search di Google. Jadi jembatan batu itu saya sambil searching kita jalan kaki. Jadi kita jalan kaki tengah laut di batu itu. Karena jadi itu warga membangun jembatan itu bertahun-tahun seperti filmnya Ramayana Masinta. Jadi dibangun pelan-pelan sampai panjang, nyambung 2 pulau untuk anak sekolah. Karena kalau nggak jalan situ, mereka harus naik perahu mahal lagi kan. Nah itu tapi kalau pasang ya tenggelam lagi seiringnya. Jadi ya karena mereka sering nggak sekolah. Kojodoi ya? Iya, Kojodoi. Saya lihat seperti ini ya. Iya, di batu itu saya jalan kaki di situ. Itu anginnya gede juga. Bisa ditampilkan ini nanti ya, insya Allah. Masya Allah. Ini jembatan tapi emang dari batu semuanya. Batu, iya. Terus waktu ke sana ada mak tua lagi nampan kacang hijau. Saya beli kan.
nih kak, niatnya untuk bantu aja sih sebenarnya. Ini kok saya beli ya buat ini. Tapi dia kasih sekarung gitu. Kasih sekarang. Sekarung 100.000 sekarung karena saking dia menghargai ini tamu gitu. Padahal nggak kenal loh, nggak pernah ketemu gitu hari itu aja. Jadi di luar apa tuh yang membuat saya pribadi jatuh cinta dengan anak-anak pelosok kalau masa tuh rasa syukur mereka yang luar biasa. Karena kan mereka terbentuk oleh alam ya. Jadi ketika dapat hal-hal yang ada kemudahan yang mungkin sedikit bagi kita, bagi itu adalah hal yang luar biasa gitu. Dia bilang ini nanti dibawa ke Jawa ya, dimasak di sana gitu. Padahal luar biasa sekali. Jadi ya itu, dan mereka tuh berjuang. Kalau anak kita kan kita masih sibuk tentang merek sepatu ya. Anak saya tuh yang penting punya sepatu aja. Kalau nyebrang di jalan itu tuh ditenteng sepatunya. Satu takut basah, kedua takut cepat rusak. Karena kalau rusak untuk belinya itu satu butuh dana, kedua tempatnya di mana, karena jauh. Jadi mereka benar-benar merawat sekali apa yang mereka punya. Menghargai sekali ya seperti itu yang Allah karuniakan kepada mereka. Gimana hati nggak meleleh ya digituin sama warga setempat ya. Kebayang, Masya Allah. Nah, ini kan tadi sudah disampaikan bagaimana cara mengenalkan kepada masyarakat, salah satunya melalui sosial media. Nah, tanggapan dari masyarakat yang melihat itu seperti apa sejauh ini, Kang Rizal? Alhamdulillah untuk sejauh ini respon dari masyarakat dan juga para donatur-donatur yang rutin menitipkan rezekinya, mereka memberikan support yang baik, memberikan penilaian yang baik, bagus juga, dan bisa menjadi jembatan kebaikan mereka. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada komentar atau masukan dari masyarakat yang kurang berkenan, kurang enak didengar. Tapi itu menjadi PR buat kita supaya Sahabat Langit ini setiap harinya dan juga sampai waktu yang akan datang terus bisa menebar kebaikan tanpa adanya nilai buruk dari masyarakat. Betul. Alhamdulillah. Karena pada misi yang kita jalankan ini adalah sebuah jalan dakwah untuk bisa memberikan banyak manfaat ke masyarakat, khususnya untuk anak-anak. Kayak gitu. Alhamdulillah ya. Boleh diceritain nggak sebetulnya profil orang-orang yang partisipasi nih dalam program Sahabat Langit itu yang jadi donatur? Siapa aja sih orang-orangnya? Banyak ya, alhamdulillah sih teman-teman. Karena kan kita lebih ke gini Kang, misalnya kita punya program, kita ada satu rumah yatim yang ingin dibedah kan. Kita RAB-nya berapa misalnya di angka sekian belas juta. Kita baru mampu di angka belasan juta sih. Teman-teman, ini ada rumah yatim, saya profilnya yatim ini meninggal ketika dalam kandungan. Jadi ada saya narasikan gitu, supaya mereka juga punya terbangun empatinya. Itu ada ikatan juga kan gitu kan, seperti itu. Terus kalau kita ayo bantu sekian belas juta agak berat ya. Siapa yang mau ambil bagian gentengnya? Siapa yang mau ambil bagian semennya? Ininya kita pecah. Butuh kayunya sekian satu kayunya itu harganya 700 misalnya, kaso ya. Nah, ada yang ngambil, saya ambil 2, saya ambil 3. Jadi itu membuka banget orang-orang yang cuma punya uang 20.000 gitu kan. Jadi kan saya sih inginnya konsepnya gotong royong kecil-kecil ya, karena sebenarnya kalau kita paksakan ada orang agnia yang bisa handle satu, tapi kan inginnya berbarengan tadi ya, seperti hujan. Hujan kan berkah kan, turunnya rame-rame. Kalau 1, 2, 3 kan air netes. Nah itu beda. Kalau saya filosofinya ke hujan itu, dia bisa jadi berkah, bisa jadi bermanfaat karena turunnya rame-rame. Nah sama, jadi kita proyek rame-rame gitu, ambil bagiannya. Siapa mereka ya, orang-orang yang interaksi kita di sosial media, teman-teman sekitar, atau kadang saya ajak teman-teman komunitas, siapapun itu kan. Kadang misalnya ada daerah yang dia pelosok banget, jalannya rusak, kita bisa ajak teman-teman off-road gitu. Nah, jadi kan sedekah itu kan sensitivitasnya, kecenderungan setiap orang beda-beda. Mungkin kecenderungan saya sama Kang Rizal beda, sama Kang Zikri juga beda. Saya kalau lihat yatim ini banget. Kalau Kang Zikri mungkin lihat wakaf Quran atau wakaf masjid bisa sensitif banget, nah gitu. Jadi kita kadang ya harus jadi juga nih Kang Rizalnya sebagai fundraising dan ngebidik siapa yang bisa, kira-kira kita ngajak komunitas mana yang
bisa sinergi bareng-bareng gitu. Betul. Dan memang peluang kolaborasinya sangat luas ya. Tadi salah satunya dengan komunitas off-road, ya alhamdulillah bisa bantu banget tuh akses jalan yang sulit itu ya. Masya Allah. Salah satu poin juga yang alhamdulillah kita juga sering kolaborasi ya dengan Syamil adalah pengadaan mushaf Al-Quran. Ada cerita khusus gak ketika Teh Rahma atau Kang Rizal menemukan ternyata kebutuhan mushaf Quran di pelosok itu memang sangat dibutuhkan sekali, dan mungkin bisa diceritakan gimana kondisinya? Rizal cerita? Boleh? Kalau sampai saat ini sih cerita yang paling menarik ketika kita membuka program wakaf Quran, waktu pas pertama kali kita berkunjung ke Syamil, kita menjelaskan ke Pak Apun dan juga ke tim yang lain bahwa ini loh alasannya kenapa kami mengangkat program wakaf Quran untuk NTT. Jadi di sana anak-anak mengaji tapi kekurangan mushaf, dan juga ada beberapa anak yang sudah mulai semangat untuk belajar dan menghafal Quran, hanya saja Qurannya sudah rusak, sudah tidak layak pakai. Nah, itulah menjadi alasan untuk bisa mengangkat wakaf Quran ini di daerah NTT. Nah, contoh kecilnya seperti itu. Atau tadi yang bisa ceritakan yang ketika di NTT itu saya pakai Bukhara yang mushaf kulit itu yang setting, ketika dibuka ada satu anak yang celetuk, kakak dia Quran punya warna ya, punya warna kak, ya itu sudah itu beli di kota kak, di Jawa. Jadi kalau bilang kita Jawa kota ya. Jawa itu mau Jakarta, Jawa aja pokoknya Jawa. Itu di Jawa kak, ada di Jawa, di sini tidak ada gitu kan. Dari sana dan memang saya sih berharap ketika mereka itu baca Quran tuh karena mereka buka, sekarang ada terjemahannya dibaca juga, ini ada warnanya kan, akhirnya anak dibuka ada hijau, ada merah, ada warna yang pink gitu kan. Lama-lama kan ini apa sih gitu kan, akhirnya muncul keingintahuan mereka untuk belajar gitu kan. Ya berharap sih dari satu sekali kita kirim tuh 100 Quran, artinya 100 orang yang baca minimal 10%-nya aja lah yang akhirnya dia namper lah kata orang Sunda tuh ya, dia mau belajar tahsinnya, mau belajar tajwidnya, bisa baca dengan baik, itu kan paling udah mengalir, dibaca terus, dipakai sholat, dipakai segala macam, dipakai untuk zikir, diamalkan, itu pahalanya mengalir. Betul. Jadi kita saat ini dengan Syamil tadi masih di Bukhara itu yang kita kita idolakan banget lah insya Allah ya, yang kita pakai seperti itu. Tajwid warna ya. Tajwid warna iya. Penasaran, masya Allah ini warna hijau tuh buat apa sih? Ternyata baca terjemahannya juga dan lain-lain. Dan ya mereka juga jadi punya pandangan yang berbeda ya, ketika dulu baca Quran mungkin hanya teks saja, sekarang ada hal-hal yang lebih menarik, mudah-mudahan dimotivasi juga. Dan kesannya mewah gitu. Kan kalau Quran tuh kan kalau di pelosok tuh kayak cetakan lama kayak buku aja gitu. Kalau ini kan dia lux mewah, jadi pede aja gitu nentengnya gitu misalnya. Karena saya juga besar di Papua kan, di Papua, jadi kita tuh dulu belajar ada namanya Quran kecil, Quran besar gitu. Memang ya yang kita tahu seperti itu, yang sering dia mudah banget rusak juga, terus kertasnya juga kurang maksudnya cepat lepek lah gitu. Nah, alhamdulillah dengan Quran yang Bukhara ini anak-anak senang gitu. Senang ya, dan mudah-mudahan bangga juga ya dengan kitab suci mereka ya, dengan Al-Quran mereka. Luar biasa. Suka meleleh kalau dengar cerita-cerita yang luar biasa seperti ini. Jadi pengen kesana, pengen lihat mereka, pengen lihat kebahagiaan mereka. Begitu ya. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya bisa berjumpa dengan mereka. Ada itu tidak semacam impian, harapan jangka panjang untuk masa yang akan datang dari Sahabat Langit setelah beberapa milestone sudah dilalui beberapa tahun terakhir ini? Ada cita-cita besar apa nih yang ingin dikejar mungkin ya? Kalau saya mungkin pribadi, nanti Kang Rizal misalnya lembaga. Boleh, ya. Silakan. Kalau saya pribadi, saya tuh ingin banget bisa turut andil dalam Senyuman Anak Indonesia. Itu tagline yang saya cantumkan dan kami cantumkan di logo Sahabat Langit, untuk anak negeri. Itu satu. Kedua, saya berharap relawan itu adalah sebuah profesi yang pun juga dihargai oleh orang lain dan oleh instansi atau apapun itu, sama seperti profesi guru, dokter, insinyur dan lain-lainnya, karena juga mereka juga orang yang menjembatani banyak hal kebaikan. Tadi seperti awal
semoga sih ikhtiar ini tuh selain Allah ridho ya, Allah ridho jadi amal jariah, jadi pahala, jadi huzza di akhirat, jadi timbangan amal, dan juga bisa menjadi kenangan-kenangan baik buat anak-anak itu ketika mereka tumbuh besar, dia tidak merasa bahwa aku tuh anak didikan misalnya kayak di pelosok, aku tidak diabaikan karena ras kulitku atau kondisi kulturnya. Tapi dengan adanya, mungkin dengan ada Quran atau ada permen yang pernah kita kasih, ada permen yang kita sampaikan, tuh dia bilang bahwa aku pernah diperhatikan. Jadi dia nggak kecil hati lah gitu. Betul. Seperti itu sih kalau saya pribadi seperti itu. Kang Rizal mungkin? Kalau impian dari Sahabat Langit ini sendiri, yang saya tangkap dan tim harapkan gitu, selain menjadi sebuah jembatan kebaikan bagi para donatur, Sahabat Langit ini ingin menjadi rumah bagi anak-anak yatim, duafa, dan juga para penyintas bencana alam, khususnya untuk anak-anak. Jadi mereka punya rumah kedua. Dengan seperti itu, Sahabat Langit ini bisa menjadi berkembang dengan adanya anak-anak yatim itu. Dan juga target yang diharapkan untuk bisa menyalurkan setiap tahun, setiap bulannya, kita menargetkan lebih dari 1.000 anak yatim yang kita santunin, kemudian juga bisa memberikan banyak manfaat khususnya di dekat lingkungan Sahabat Langit itu sendiri, sebelum kita menjarah ke beberapa pulau dan juga daerah-daerah yang di daerah pelosok. Kita juga fokus untuk bisa memperbaiki hubungan di dekat kantor Sahabat Langit itu sendiri. Jadi jangan misalkan kita kita fokus ke daerah lain, kita fokus ke pelosok, tapi di daerah kita pun masih ada yang kekurangan. Itu menjadi PR banget buat Sahabat Langit. Diharapkan bisa lebih banyak memberikan manfaat untuk orang lain gitu. Insya Allah ring terdekatnya juga diamankan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah semuanya bisa kita capai ya. Amin. Baik, terakhir mungkin sebagai penutup ada pesan yang ingin disampaikan untuk pemirsa yang sedang menyimak dari Sahabat Langit. Mungkin dari Kang Rizal dulu, nanti penutup dari Teh Rahma. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit pesan bagi para orang-orang baik di luar sana, khususnya juga para donatur-donatur yang biasa memberikan santunan kepada anak yatim yang Sahabat Langit bina. Diharapkan kami bisa memberikan nafas panjang bagi para donatur sebagai jembatan kebaikan para sahabat-sahabat semua, dan diharapkan juga dengan adanya kami Sahabat Langit itu sendiri bisa menjadikan anak-anak yatim ini dan juga para anak yatim duafa bisa menjadi orang yang berbakti, menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang melalui program-program yang sampai saat ini kita jalankan bareng-bareng. Diharapkan juga bisa menjadi silaturahmi yang panjang bagi donatur dan juga para anak yatim yang saat ini dibina. Baik, Insya Allah. Boleh tahu nggak kalau sahabat Syamil mau akses informasi dari Sahabat Langit bisa akses kemana? Untuk teman-teman semua, Sahabat Langit bisa diakses melalui Instagram di @sahabatlangit.indonesia, kemudian di Facebooknya di Sahabat Langit Indonesia, kemudian juga di webnya di www.sahabatlangit.com. Baik, nanti sahabat Syamil bisa cek di link-link yang tadi disampaikan ya untuk dapat info, termasuk info program juga. Betul, di sana banyak di web dan juga di Instagram kami juga setiap harinya diupdate melalui penyaluran yang biasa kita lakuin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kang Rizal. Sama-sama. Mungkin silahkan. Hai orang baik. Setiap kita punya potensi untuk melakukan hal baik. Ambil peluang itu, ambil kesempatan itu, meskipun itu kecil, lakukan yang baik meskipun bukan menjadi yang terbaik. Jadi ambil aja semua kesempatan. Kita nggak tahu amal mana yang Allah ridho, yang menjadikan kita alasan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Itu saja. Betul ya, kita tidak pernah tahu amal mana sih yang akan menjadi jalan kita diridhoi Allah dan masuk surga. Jadi yuk der aja, kalau ada kesempatan yuk kita tidak sia-siakan. Terima kasih banyak Teh Rahma, Kang Rizal. Mudah-mudahan proyek kebaikannya semuanya lancar ditolong Allah. Amin. Dan
bermuara pada ridho Allah, Amin. manfaatnya juga dirasakan oleh para penerimanya nanti, para anak-anak langit ya. Amin, amin, insya Allah. Insya Allah kita doakan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat Syamil, Masya Allah ya, kalau kita mendengar cerita yang disampaikan oleh teman-teman sahabat langit, kita jadi berefleksi lagi terhadap kehidupan kita, nikmat Allah yang mana lagi sebetulnya yang kita dustakan. Banyak pasti yang lupa untuk kita syukuri. Akses yang mudah, lalu juga harta yang Allah titipkan mungkin masih jarang kita belanjakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yuk setelah dari sini, setelah kita menyimak ini, kita manfaatkan segala kesempatan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Salah satunya adalah dengan menolong, dengan membantu sahabat dan saudara-saudara kita yang ada di pelosok yang boleh jadi jarang tercapture oleh media, oleh informasi yang berseliweran di antara kita semua. Silakan cek informasi lebih lanjut di media sosial dan juga web Sahabat Langit untuk program-program dan juga proyek kebaikan yang kita bisa ambil bagian juga di sana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.